yang telah memandu tilawah pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ayat demi ayat kalamullah yang sama-sama kita pendengarkan, kita lantunkan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah yang solehah, selanjutnya kita ke acara yang kedua yaitu podcast hadis tentang adab berpakaian yang insya Allah pada kesempatan pagi ini akan dipandu oleh Ibu Dokter Penti. Kepada Ibu Dokter disilahkan. Ya, terima kasih Bunda Nenehat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kajian subuh. Sudah sama-sama bertilawah bersama Bunda Nunung dan selanjutnya seperti biasa untuk hari Sabtu. Sabtu itu pembahasannya mengenai podcast hadis dan diutamakan mengenai adab atau etika atau akhlak. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan share screen terlebih dahulu mengenai adab berpakaian, karena yang makan sudah ya adab-adab sebelumnya. Hari ini kita akan sama-sama membahas adab berpakaian menurut Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Baik, kita akan awali dari yang awal, bahwa adab berpakaian ini yang pertama untuk laki-laki dulu ya. Dan untuk laki-laki nggak boleh pakai sutra, nggak boleh pakai emas ya. Untuk laki-laki hadisnya sudah sangat jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ya sedang mengambil kain sutra dan memegang dengan tangan kanan. Rasul memegang tangan kanan ya mengambil kain sutra, dan Rasul memegang emas di tangan kirinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadzaini, sesungguhnya keduanya ini ya, kedua hal ini haramun ala dzukuri ummati, haram atas kaum laki-laki dari umatku. Nah, ini sudah sangat jelas bahwa para laki-laki diharamkan untuk memakai sutra dan juga emas. Nah, selanjutnya akan kita kaji juga untuk laki-laki yang kedua itu nggak boleh memanjangkan pakaian. Nah, ini pakaian ya, jubah ataupun celana panjang ataupun burnus. Burnus itu sejenis mantel ya yang ada tudung kepalanya, atau jubah sampai melebihi mata kaki. Nah, ini jadi nggak boleh laki-laki memanjangkan pakaian, baik pakaiannya atau celana panjangnya atau burnus ya, mantel yang bertudung kepala atau jubah, nah, melebihi mata kaki. Nah, jadi jangan sampai melebihi mata kaki. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma asfala minal ka'baini. Nah, ini kain yang di bawah mata kaki ya, ma asfala minal ka'baini minal izar. Izar itu ya kain, kain yang di bawah mata kaki, fafinnar, maka tempatnya itu ada di neraka. Nah, jadi nggak boleh, tadi sekali lagi, laki-laki yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, karena sudah jelas hadisnya, ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar, kain yang di bawah mata kaki maka tempatnya itu ada di neraka. Ini hadisnya dari Bukhari ya, seperti itu. Selanjutnya, ini sekarang sudah masuk pada muslimah. Nah, kita bahwa perempuan
diwajibkan untuk memanjangkan pakaiannya sampai menutup mata kaki. Nah, jadi kalau laki-laki mah nggak boleh lebih ya. Kalau ini perempuan mah sampai menutup mata kaki. Kita kan kadang kalau pakai rok ada yang sampai di atas seperti ini ya. Padahal yang diharuskannya itu seorang perempuan muslimah diwajibkan memanjangkan pakaiannya sampai bisa menutupi kedua mata kaki. Nah, dia di sini nih sampai sini menutupi kedua mata kaki. Nah, dan hendaknya menjulurkan kain kerudung jilbab ya. Jadi menjulurkan atau memanjangkan kain kerudung jilbab pada kepalanya sampai menutup leher dan dada. Ini sampai tertutup leher, dada ini sampai sini. Jadi pakai kerudung itu yang sesuai syar'i itu harus sampai menutup ya kepala sampai mana, sampai leher juga dada. Nah, sodrun itu di sebelah sini. Jadi kalau pakai jilbab itu sampai menutupi leher dan dada sampai sini. Ini hadisnya ayatnya sudah sangat jelas ya dalam surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudanina alaihinna min jalabibihin zalika adana ayyu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah ini, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul katakanlah li azwajika pada istri-istrimu, wa banatika dan anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan para perempuan-perempuan mukmin, istri-istri mukmin, yudanina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya itu ke seluruh tubuh ya. Zalika adana ayyu'rafna fala yu'zain. Demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Wa kana Allahu ghafurur rahima dan Allah itu ghafur. Ghafura. Allah itu Maha Pengampun, Rahimah Maha Penyayang. Nah, ini dalam ayatnya ya. Zalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Jadi hal seperti itu ketika kita memanjangkan jilbab gitu tuh lebih mudah dikenal dan mereka tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu ya kalau terbuka kan. Fala yu'zain, tidak akan mengganggu. Kemudian adab selanjutnya adalah ini ayat yang mendukung tadi bahwa perempuan itu harus memanjangkan ya. Tadi sampai leher dan dada harus dipanjangkan. Ini ayat yang kedua yang mendukung adab bahwa perempuan harus menutup aurat dengan benar ya. Ini dalam surah An-Nur ayat 31. Nah ini ya secara sepintas saja disampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul lil mu'minat, katakan pada perempuan beriman, ya gadudna min absarihinna, hendaklah mereka itu menahan pandangan. Jadi harus kalau jalan itu harus nunduk ya, harus godul basar, menundukkan pandangan. Jadi kalau perempuan itu jangan matanya itu tengok kanan tengok kiri jelalatan gitu ya. Jadi harus godul basar ayyagadudna min abasarihinna wa yahfadna furujahunna, juga memelihara farji ya, memelihara kemaluan, wala yubadina zinatahunna illa ma dhahara minha, juga mereka jangan menampakkan perhiasan kecuali yang terbiasa nampak gitu ya. Illa ma dhahara minha itu kecuali memang ya yang udah terbiasa nampak, maksudnya jangan sampai ya yang setelah di kerudung itu yang nampak kayak gelang misalnya sedikit terlihat nih, kecuali yang seperti itu. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna,
dan dalam mereka menutup kain kerudung. Nah ini, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka itu menutup kain kerudung ke dada mereka. Nah jadi dada itu sampai sini ya, sodorun itu dada itu sampai sini. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan hendaklah mereka menutup dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali li bu'ulatihinna, pada suami, au abaihinna, atau ayah, au aba ibu ulatihinna, atau ayah suami ya, mertua laki-laki, au abanaihinna, atau putra-putra mereka. Nah ini yang termasuk yang termasuk golongan boleh kita menampakkan gitu ya, menampakkan tadi perhiasan seperti ini. Jadi yang mahram. Nah ini mahram ini di sini sudah dijelaskan ya. Yang pertama tadi suami, bu'ul ya, au abaihinna, atau ayah, au aba ibu ulatihinna, atau mertua ya, mertua laki-laki, au abanaihinna, atau anak gitu ya, kepada anak nggak apa-apa kalau anak laki-laki, au abana ibu ulatihinna, atau putra suami. Nah ini putra suami. Nah ini ya, misalkan ada putra suami kita, misalkan ini boleh. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara, au bani ikhwanihinna. Nah ini pokoknya ini ya, supaya nggak terlalu panjang karena masih banyak yang lainnya. Intinya seperti ini sudah disampaikan ya. Yang masuk mahram kita yang boleh itu tadi saudara, putra-putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan Islam. Kalau di hadapan perempuan non muslim, kita tetap harus menutup aurat gitu, nggak boleh misalkan ya ketika kita satu kamar dengan perempuan non muslim, tetap itu tidak boleh kita menampakkan aurat walaupun sesama perempuan. Jadi ada adat ini sih, wanita muslim, budak-budak mereka yang mereka miliki. Nah kalau dulu masih ada budak ya, atau pelayan laki-laki dulu, ini sekarang udah dihapuskan budak, yang mana mereka itu tidak punya keinginan terhadap perempuan, anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Nah ini kayak ke anak kecil misalkan, nggak apa-apa kita misalkan tidak berkerudung di hadapan mereka. Nah jadi di sini merupakan batasannya untuk kita perempuan. Jangan juga memukulkan kaki ya, gengge misalnya, diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, ting 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 misalkan ya. Nah di sini kata Allah, watubu ilallah, bertobatlah kalian pada Allah jami'an semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah ini bab menutup aurat ini sangat susah ya. Kadang kita saudara jauh juga kayak nggak itu misalnya nggak pakai kerudung misalkan di rumah, pedah saudara, padahal ini batasannya udah sangat jelas. Ini yang mahram kita itu ini ya, yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31. Baik, selanjutnya adab berpakaian selanjutnya adalah seorang muslim tidak dibenarkan menutup kain ke seluruh tubuh. Misalkan ditutup sadayana misalnya, tidak menyisakan tempat keluar untuk kedua tangan. Nah, karena Rasulullah melarang hal ini. Jadi nggak boleh juga berjalan dengan satu sendal. Misalkan di sendal sabelah, nah itu nggak boleh. Jadi tidak boleh ditutup sadayana sampai itu aya nu nyesa gitunya, panangan gitu katinggal, sadayana teh katinggal. Nah ini nggak boleh. Nah ini hadisnya mengenai tidak boleh juga berjalan dengan satu sendal. La yamshi ahadukum, janganlah berjalan salah seorang di antara kalian, fi na'lin wahidatin, memakai satu sendal saja, liyun na'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Tapi hendaklah kalau mau pakai keduanya, atau enggak pakai sendal sama sekali. Bisi ayahnya misalkan sok ayah misalkan teti masjid tinggal sabelah deui misalnya, nah itu dipakai sebelah gitu, engke-engkean, itu nggak boleh. Kalau mau
nggak pakai sama sekali. Ya kalau pakai kedua-duanya, nggak boleh hanya pakai satu. Kemudian adab selanjutnya bahwa laki-laki muslim nggak boleh menggunakan busana muslimah. Nah ini sok ayahnya. Jadi laki-laki muslim nggak boleh menggunakan busana muslimah. Sebaliknya wanita muslimah juga nggak boleh menggunakan busana laki-laki. Masuk ada yang perempuan yang maskulin ya, perempuan tapi jiwa kelelakiannya kuat misalkan, dan menggunakan pakaian laki-laki. Ini harus jelas, misalkan laki-laki juga sama, nggak boleh menggunakan busana muslimah. Hadisnya sudah sangat jelas. Ini hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La'anallah, Allah melaknat al-mukhannatsina minar rijal, laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutarajjilat minan nisa, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Nah ini, tetapi untuk hadis ini ada koreksi ya. Nah ini, jadi untuk hadis barusan bahwa lafadz di atas adalah lafadz yang keliru karena tidak ditemukan lafadz la'anallah. Namun ini koreksinya, namun yang benar adalah la'anan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi koreksi terhadap hadis tadi yang sebetulnya di Bukhari seperti ini. Yang tadi ada koreksi yang benar ini. La'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan la'anallah ya. Yang koreksinya kalau di Bukhari ya, di kitab Bukhari ini. La'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mukhannatsina minar rijal, laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutarajjilat minan nisa, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis Bukhari nomor 5886, juga dalam Abu Daud. Nah selanjutnya tadi ya ini sama. Nah ini sebaliknya juga, hadis yang kedua ya, yang menguatkan pendapat yang barusan. La'anallah ar-rajula yalbasu libasatal mar'ah wal mar'ah talbasu libasatar rajul. La'anallah, Allah melaknat, ar-rajul, laki-laki, yalbasu libasatal mar'ah, pakai pakaian perempuan, wal mar'ah, dan perempuan, talbasu libasatar rajul, pakai pakaian laki-laki ya. Tapi hadis yang kedua juga ini ada koreksi. Nah ini koreksi ya dari penyusun buku, bahwa lafadz ini seharusnya bukan la'anallah, yang benar adalah la'ana Rasulullah, Rasulullah melaknat. Ini kalau yang dalam Bukhari, yang benarnya yang ini nih dari Imam Bukhari. Dan namun ya pada riwayat Abu Daud dan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, ini yang benernya seperti ini. Ini koreksi dari pentahkiknya ya. Yang benernya itu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rajul, laki-laki, yalbasu libsatal mar'ah, laki-laki memakai pakaian perempuan, wal mar'ah, dan perempuan talbasu libasatar rajul, pakai pakaian busana laki-laki. Nah ini selanjutnya, adab selanjutnya adalah, di sini masih ada waktu ya, 10 menit. Nah ini yang keenam, bagi seorang muslim, nah kalau mau pakai sendal harus yang kanan dulu, dan kalau melepaskan yang kiri dulu. Jadi kadang kita suka nggak sadar, misalkan pokoknya malahan. Nah diupayakan ya, kita sebagai seorang muslim kalau mau pakai sendal itu bismillah dulu ya, pakai dari kaki kanan dulu. Tapi kalau mau melepaskan sepatu atau sendal, melepaskan mah dari sebelah kiri dulu, jangan terbalik. Ini hadisnya sudah sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim.
Idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mau pakai sendal ataupun sepatu ya, falyabda bil yumna, maka hendaklah dimulai dari kanan. Wa idza khala'a, nah apabila mau melepas sendal atau sepatu, falyabda bishimal, maka mulai dengan yang kiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya nih di yang adab berpakaian ya, atau sendal, pakaian, sepatu, ini adab memakai pakaian. Yang ketujuh adalah hendaknya memulai pakaian, memakai baju. Kalau tadi sendal secara spesifik, kalau sekarang baju sama harus dari kanan. Hadisnya apa? Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan Rasulullah SAW, yuhibbut tayammuna, Rasulullah itu menyukai mendahulukan yang kanan dalam apa saja. Fitana ulihi, nah Rasul itu senang dari yang kanan dulu, dari mulai pakai sendal. Watarojulihi, menyisir ya, jangan disepelekan, menyisir juga dari sebelah kanan. Watuhurihi, bersuci ya, berwudu, tayamu, mandi ya, mandi janabat gitu. Bersuci juga dari sebelah kanannya. Wa fi sya'ni kullihi, pokoknya dalam semua urusan Nabi itu senang yuhibbut tayammuna, jadi senang memulainya itu dari sebelah kanan. Nah, walaupun menyisir ya, jangan sampai ngacak, pokoknya semuanya di sebelah kanan. Nyisir, bersuci, pakai sendal, pokoknya dalam segala urusan. Nah, kemudian terakhir nih, slide terakhir di 5 menit terakhir, pas ya, 12 slide. Hendaknya ketika memakai baju ya, pakai sorban, kopea, nganggo peci ya, ini yang baru nih. Baju baru, kopiah baru, pokoknya hal-hal lain yang bersifat baru ya. Tadi sendal baru, misalnya yang baru-baru, maka ini doanya. Nah, ini ya doanya. Ini suka dibaca enggak Bapak Ibu? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Coba nih dibaca supaya hafal ya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi Gak usah pakai ikhfa Bun, ini bukan Quran ya, ini hadis. Kalau selain Quran gak usah pakai ikhfa. Anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Alhamdulillah ya. Allahumma ya Allah, pas pakai pakaian baru, kerudung baru ya, hal-hal baru misalnya, Allahumma ya Allah lakal hamdu, hanya untukmu segala pujian, itu hanya untuk Allah kan. Misalnya baju baru ini bagus, misalnya Allahumma ya Allah lakal hamdu, hanya bagimu segala pujian. Anta kasautanihi, engkau yang telah memberikanku pakaian ini gitu. As'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu min khairihi, untuk memperoleh kebaikannya, wa khairi ma suni'alahu, dan kebaikan dari tujuan dibuat pakaian ini. Wa a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarrihi, dari keburukan,
wa syarri ma suni'a lahu, dan dari keburukan dari tujuan dibuatnya pakaian ini. Jadi minta perlindungan dulu sama Allah. Nah, ini jangan disamakan pakai pakaian yang udah lama dengan yang baru. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dalam berpakaian, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah tuh taufik kepada kita semua. Kita bisa ya mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah untuk kita dalam hal sekecil apapun. Kita ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini bab ada berpakaian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sesuatu yang sebetulnya udah pada tahu, udah bosan, tetapi kita juga harus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, bukan untuk kita saja ya, untuk saudara-saudara kita, untuk putra-putri kita, dan untuk keluarga kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, boleh bertanya sedikit? Apa, Bun? Ini kalau memakai sorban laki-laki harusnya di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sorban? Iya. Ya kan, sorban teh kan di sebelah sini kan ya, di gitu kan. Sebelah sini. Kan kalau sorban mah dibelit kan, Bun? Iya, iya. Kalau yang dirumbaikan. Kalau yang dirumbaikan cenah Bun. Oh, nu dirumbaikan. Dibegetkeun kana mastaka. Anu kanan atau pinu kiri gitu upami dirumbaikeun. Oh, so kita lihat ya. Seperti selendang pangintennya Bun. Oh, diselendangkeun gitu. Jadi upami anu di ieu kan pangintennya dikurilingkeun ka dieu gitu, di biasa kanan kiri. iya, upami diselendangkeun gitu kedah di sebelah kanan, kesaena atau di sebelah kiri gitu harusnya. iya, kalau kita tahu mah dibelitkeun anak ke sebelah kanan ya, kalau udah tahu bahwa pokoknya Nabi kan tadi secara umum yuhibbut tayammuna. Karena Nabi mencinta itu sesuatu itu di sebelah kanan gitu ya. Jadi iya. Jadi kalau bisa pokoknya tentang hadis tentang sorban itu banyak sebetulnya ya. Misalnya di sini khotoban nas alaihi imamatun sauda. Nah, jadi Rasulullah itu khutbah ya di hadapan orang-orang memakai sorban hitam di kepalanya misalkan. Kemudian kalau pakai imamah atau sorban ya, kita menyebutnya sorbannya. Nah ini kalau wudhu Bun boleh mengusap-ngusap jidat dan imamah gitu ya, nggak usah dibuka. Nah ini Rasulullah ada juga, jadi mengenai mengusap sorban itu ketika wudhu juga boleh. Nah ini bagi laki-laki. Kemudian mengusap sepatu juga, nah ini boleh gitu ya. Nah ini pakai yang tadi yang Bunda tanyakan itu intinya hadisnya yang secara umum saja, bahwa yuhibbut tayammuna, pokoknya Nabi itu menyukai umatnya untuk memakai sesuatu itu dari sebelah kanan. Nyisiran wae kan kurang masih ganutu sapiranya pirage nyisiran misalkan kan. Tetapi Rasulullah ya dalam pitarojulihi ya semuanya itu seperti itu. Pokoknya bahwa imamah atau surban itu mustahab, sunnah ya, sunnah untuk memakainya. Tetapi ada yang orang lain menyebutnya itu adalah sunnah adah ya, adat kebiasaan. Jadi tetapi sebetulnya di daerah kita ya ada hadisnya, man labisa sauba syuhra fid dunya albasahullah sauba, barang siapa yang memakai pakaian syuhroh di dunia, maka Allah akan memakai pakaiannya kehinaan di hari kiamat. Nah harus hati-hati juga ya, bahwa bakal panjang ya mah Bun. Pokoknya mah intinya mah tadi gitu lah, secara umum. Ya terima kasih Bun. Tadi naro siji. Naon Bun? Apa namanya, upami nuju tos upami tos rengsehe upami perempuan gitu ya Bun. Takan rambutna teh sok dikempelkeun gitu nya. Tah eta teh kumaha menurut sakawal
yang paling nolnya namanya teh anu sok dianggoran mana gitu Oke, apakah apakah dikempelkeun bunda yang paling wae cocok. soalnya kan ada nyebutan gitu kan yang ketika kita menyisir kan ketika ada rambut yang jatuh itu kan itu rambut mati ya bun ya. Mhm. Nah, air nyebatkan kena dikempelkeun saurna tengkeun upami orang bersuci di cana upami Sarangkum, air sarangkum. nyebutkan tekedah cina da eta mah rambut mati cina kita terkecuali kalau kita sengaja memotong kuku cina kita tapi air nyebutkan deh kan agama Islam itu mencintai kebersihan cina menyati cina orang-orang bokenan nuju kuku para ranyang haradom tadi keretan tah sementara kita tabun kumaha penjelasan anabun hatur nuhun. Sebetulnya itu ya berbeda pendapatnya. Ada pendapat yang memang seperti itu, nggak boleh gitu kedah dikempelkeun, nggak boleh selama haid. Tetapi sebetulnya mah di nu hadis nama teu ayanya tidak ada satu syariat pun di Quran maupun di hadis yang menganjurkan perempuan mengumpulkan rambut yang rontok selama haid gitu ya. Pokoknya tidak ada larangan kalau ini banyak pendapat ya bun, ini pendapat saya secara pribadi nih. Jadi tidak ada larangan untuk potong rambut, mencukur atau mencabut rambut saat head. Nah jadi sebetulnya yang berpendapat kumpulkan rambut ya selama head itu ada asumsi bahwa perempuan dan tubuh perempuan yang head itu najis gitu. Jadi asumsinya seperti itu, termasuk juga rambut yang merupakan tubuh perempuan, sehingga ketika seorang perempuan melakukan mandi junub rambut tersebut harus disucikan. Eta pendapat nu nembenya misalkan kedah dikempelkeun teh jadi Dan kumaha wae berasumsi bahwa kedah ngumpulkeun teh tubuh perempuan teh nya tubuh perempuan nu head teh najis, rambut oge sami gitu. Jadi engke pami mandi junub kedah disucikeun. Nah, tetapi sebetulnya Islam itu tidak memandang perempuan yang head itu najis, enggak. Jadi kalau ini secara pribadi saya, tapi ada pendapat lain ini mah yang mau diambil yang mana enggak gitu ya. Tapi saya secara pribadi kalau nanya gitu ya, bahwa Islam itu enggak memandang perempuan yang head itu makhluk yang najis. Nah, darah head perempuan juga kan memang najis darah head namanya, namun bukan berarti ya perempuan atau tubuh perempuan tersebut najis gitu ya. Jadi intinya Islam memandang perempuan ya dan manusia mukmin semuanya baik laki-laki atau perempuan itu suci gitu. Bahkan setelah orang tersebut meninggal pun suci. Jadi bahwa eh, kan ayah kan bahwa apa hadis bahwa setiap muslim itu nggak najis. Pokoknya kita kalau saya secara pribadi menganutnya ke sini bahwa ada sebuah hadis yang menegaskan bahwa setiap muslim itu nggak najis. Hadis dari Abi Hurairah ya, Rasulullah berjumpa denganku padahal aku dalam keadaan junub. Ini Abi Hurairah bercerita. Jadi Rasulullah ketemu ya dengan saya, kata Abu Hurairah, dan aku dalam keadaan junub. Beliau menggandeng tanganku hingga aku pun berjalan bersama beliau, duduk bersama beliau gitu ya. Aku lantas pergi diam-diam kembali ke rumah untuk mandi. Nah, kemudian kembali lagi dan beliau masih duduk. Beliau bertanya, kemana saja kamu? Tadi Abu Hurairah barusan dari mana? Maka aku ceritakan pada beliau. Kemudian beliau bersabda, Subhanallah, wahai Abu Hurairah, seorang muslim itu nggak najis. Nah itu, jadi meskipun dalam hadis tersebut diceritakan ya tentang Abu Hurairah yang sedang junub, namun hadis ini juga bisa dijadikan landasan bahwa perempuan yang haid juga nggak najis. Nah, jadi rambut rontok itu sesuatu yang alami. Karena setiap kali seorang perempuan nyisir rambutnya pasti ada yang rontok kan. Jadi nggak masalah. Andaikan Islam mewajibkan seorang perempuan mengumpulkan setiap rambut nu rontok ya selama haid, tentu itu sangat merepotkan gitu. Dan Islam itu kan tidak menghendaki kesulitan untuk umatnya. Jadi kan pasti orang pastikan perempuan setiap itu rontok misalnya di mana-mana misalnya. Nah itu, nah ini jadi kan ayat-ayat nah gitu bahwa yasiru hadisnya ya, yasiru wala tu'asiru, yuhibbu bikumul yusra wala yuhibbu bikumul usra gitu. Jadi Islam itu seperti itu gitu ya. Nah, ketika memang seorang perempuan wajib mengumpulkan rambutnya saat haid, rambut rontok saat haid, tentu Rasulullah akan mengajarkan hal itu kepada Aisyah. Nah, kan nggak ada gitu. Kalaulah gitu ya, mengumpulkan rambut nu rontok saat haid itu ada gitu ya.
tentu Rasulullah akan mengajarkan hal itu kepada Siti Aisyah, tetapi kan nggak ada satu riwayat pun yang menceritakan hal itu, bahwa Rasul nggak pernah mengajarkan Aisyah, coba Aisyah kumpulkan rambut, kuku, atau atau bagian tubuh lain, ya yang terlepas setelah junub, nggak ada. Bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah tadi ya, yang paling jelas hadisnya itu tadi yang dari Abu Hurairah. Saya bacakan sekali lagi, bahwa Rasulullah berjumpa dengan Abu Hurairah ya, padahal aku dalam keadaan junub. Rasulullah menggandengkan tangan Abu Hurairah sampai duduk gitu ya. Kemudian Abu Hurairah nyelenap ke ayah, pulang mandi dulu karena baru junub. Tetapi kemudian ketika ada lagi, Rasulullah bertanya, dari mana saja kamu Abu Hurairah? Maka setelah Abu Hurairah menceritakan ya, mandi dulu karena junub, subhanallah, wahai Abu Hurairah, seorang muslim itu tidaklah najis. Nah, itu mungkin itu pendapat saya secara pribadi, namun ada pendapat yang lain mangga eta mah terus gitu bun. Sumuhun Bunda, hatur nuhun pisan kana walaranana gitu. Eta bewet sok asa anu nya kitu teh panginten berbagai macam pendapat aya nu mengkekehkan. Os itu mending mengkekehkan. Sapotos kitu ya Bun ya. Sabada tergantung uliceun ka urang masing-masing. Hatur nuhun Bunda sadayana. Jazakallahu khairan kasir untuk Bunda Dr. Penti yang telah membersamai kita semua dalam acara podcast hadis tentang adab berpakaian. Subhanallah walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, sangat luar biasa ya ajaran Islam itu, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar kita itu harus benar-benar bisa mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah agar senantiasa kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan hari ini telah selesai kita laksanakan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Nunung, Bunda Penti yang telah membersamai kita, memandu kita semua pada kegiatan kajian subuh ngaji online ini. Dan juga tak lupa ucapan terima kasih kepada bunda-bunda yang soleh dan soleha yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti ngaji online ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dalam rangka berikhtiar untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya yang bertugas pada kesempatan pagi ini mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita sama-sama tutup kajian ini dengan membacakan doa kafaratul masjid serta hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih hari ini bisa gabung ya. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bunda Aini, Bunda Haja Nunung, dan Bunda Dr. Penti, dan semua partisipan yang telah hadir. Syukron jazakumullah khairan kasiro. Saya izin menutup ruang.